Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Grup Panturan channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Nah, siang ini saya akan membahas pertanyaan dari Mas Najiput ya, kalau nggak salah. Pertanyaannya, tadi kenapa burung saya dilatih tembakannya makin lama makin pelan gitu ya, kalau nggak salah ya. Iya, betul ya, gitu ya kalau nggak salah ingat. Baiklah ya Mas Najiput dan juga teman-teman sekalian yang punya burung yang awal pelatihan itu bagus, kencang, tapi makin lama makin kendor atau makin berkurang ya untuk tembakan atau shoot ke betinanya ya, maksudnya kalau nggak salah ini ya. Biasanya gitu, biasanya begitu ya Mas Najiput dan juga teman-teman sekalian, terutama terjadi pada merpati piik. Merpati piik yang dilatih berlebihan atau diporsir itu biasanya akhirnya begitu. Itu kalau peristilahan yang saya gunakan atau teman-teman juga menggunakannya, itu merpatinya ngempos Mas Najib. Ngempos itu dia kayak nggak bertenaga begitu ya. Dalam terbangan ataupun lossnya yang biasanya kencang itu nanti berkurang. Kemudian stud di cewekannya juga berkurang. Nah, ngempos ini terjadi kalau kita melatih piye ya teman-teman ya, dan juga Mas Najibut. Pelatihan piye itu seyogianya jangan diporsir atau dipaksakan. Jadi kalau melatih piye cuma ala kadarnya, istilahnya burung piye itu mampunya seberapa ya segitu saja dulu. Nah, untuk mengetahui kemampuan piye pada awal-awal pelatihan itu sebenarnya gampang-gampang susah. Tapi yang termudah itu waktu kita melepaskan merpati, terutama piye waktu latihan dia, waktu kita melatih dia fokus betina di lapak ya, artinya belum dijalankan sampai beberapa meter tapi masih di dalam matras itu, di seputaran matras atau di matras itu aja ya, itu kita lepaskan, kita fokus betinakan. Itu kalau di kaki atau di badannya itu sudah terasa hangat atau panas, itu sebaiknya dihentikan. Itu tanda-tanda bahwa api itu masih segitu kemampuannya. Kemudian nanti kalau sudah dingin kita coba lagi. Kalau 2-3 kali lepasan kok dia panas lagi, kita berhentikan, kita lanjutkan besok. Besok juga begitu. Jangan dipaksakan yang jelas. Dan sebaiknya kalau membawa piye itu yang ideal menurut saya itu di lar 2 atau lar 1. Walaupun saya pernah juga membawa pian lar 4 dan lar 3 itu, tapi di lapak cuma saya perkenalkan saja sama lapaknya. Artinya saya coba dia digiringkan di kemaru itu supaya dia mau naik di tangan, terus kalau di kelepek itu mau turun ke matrasnya dekat cewekan, cuma begitu. Jadi belum saya lepaskan. Nah, pelepasannya juga baru jarak 2-3 meter gitu ya, saya lepas. Kalau dia sudah mulai mendekati ceweknya, kalau burung saya itu malah jalan ya, dilepasin di bawah gitu malah jalan. Kalau agak dilemparkan gitu baru mau terbang mendekati ceweknya, tapi dia sepertinya belum belum punya kemauan untuk terbang di lapak. Padahal kalau di rumah saya lepaskan juga udah mau. Nah, nanti kalau ini kembali ke ini ya, ke piek yang lar 2 itu juga difokus betinakan juga. Kalau dia belum mau jangan dipaksakan, karena piek itu dia kan merasakan sendiri kemampuannya seberapa. Nanti dia kalau sudah
sekiranya dia mampu dia akan mau ya. Jadi diklepek-klepek untuk fokus betina saja, kemudian nanti kalau udah tempel juga difokus betinakan dulu. Nanti paling jauh kalau lar kurang satu itu kalau memang dia mampu itu kalau menurut saya idealnya sekitar 100 meter lah. 100 meter itu nanti kita cek panas badannya. Kalau dia tidak terlalu panas ya bisalah satu dua terbangan lagi. Tapi kalau terbangannya juga sudah kelihatan lelah ngampleh-ngampleh itu sebaiknya dihentikan. Itu untuk menjaga agar burung itu tidak ngempos atau tidak menurun kecepatannya ya Mas Najiput. Najiput ya betul ya. Dan juga teman-teman sekalian kalau yang sedang melatih pian sebaiknya jangan dipaksakan. Nanti memang betul mungkin satu satu apa ya, satu kebanggaan ya kalau punya piye kencang udah sampai pol, tapi nanti yang dijaga itu di rampasan setelah rampas atau di rampasan kedua itu nanti kentara sekali penurunannya, memposnya akan tampak. Jadi alangkah baiknya kalau di saat itu latihannya yang bertahap saja. Nanti kalau memang dia sudah bertenaga itu cepat sekali ya teman-teman. Dan jika Mas Najiput untuk menjauhkannya cepat sekali. Saya itu bawa merpati yang sudah pernah terlatih di golongan, kemudian agak lama tidak saya latih. Dia menjelang rampas kalau nggak salah itu. Atau malah udah rampas ya saya lupa. Dan juga saya ada ada merpati yang warna tritis telampe itu. Lama sekali udah nggak dilepaskan, udah setengah tahun lebih. Sekitar 7 bulan lebih lah. Hari pertama saya bawa ke lapak cuma saya lepaskan fokus betina, kemudian saya lepaskan 50 meteran lah, kurang lebih 50 meter, kemudian saya tambah sampai 100 meter. Di situ saya lepaskan 2 kali, udah mulai kelihatan lelah gitu ya, udah kelihatan lelah, langsung saya berhentikan. Kemudian besoknya saya nggak ngelatih. Nah, baru tadi saya latih itu sudah sampai di jarak, kalau pal 2 itu berapa? Sekitar 400-an ya. Sekitar 400. Tapi karena memang dia belum bertenaga sekali ya dia mencelok tadi, sempat mencelok. Kemudian saya lempari pakai kayu, kemudian pulang ke lapak. Nanti saya yakin kalau di latihan yang selanjutnya itu pol aja berani itu, polstar berani. Karena dia model terbangannya udah lurus gitu ya, begitu lepas lurus. Kalau dia lelah kapluk agak kapluk sedikit ya. Tapi kalau udah nanti di giringan kedua saya yakin itu untuk sampai di polnya itu gampang sekali. Jadi begitu Mas Najiput dan teman-teman sekalian, kalau melatih piye itu yang penting kita ini kan dulu tenaganya, supaya ada tenaganya dulu, jangan keburu jauh. Nanti kalau sudah bertenaga dan dia kalau diterbangkan langsung jalur itu gampang sekali mau jauh. Bahkan dalam satu giringan itu tembus Polestar itu saya yakin bisa. Dengan catatan burung itu sudah bertenaga dan sudah hafal lapak situ ya. Nanti untuk pakem lapaknya ya ganti-ganti nanti atau pindah-pindah lapak supaya satu saat kalau lomba di sana atau di lapak mana itu gampang ingatnya, yaitu diperlukan memori merpati yang bagus ya. Tapi kalau saya modelnya gitulah, kalau ya sudah sampai di situ ya situ aja.
Kalau lar kurang satu, kalau terbangannya, kekuatannya, tenaganya udah kelihatan sekali. Kalau saya itu sampai pal 2 lebih sedikit berani. Jadi sekitar 300-350 meter saya berani, tapi nggak dipaksakan ya, di situ 3-4 lepasan sudah. Nanti besok lagi begitu terus. Nanti kalau betul-betul udah bertenaga, shootnya udah mulai bagus, nah itu kalau saya sih rencananya dan alangkah baiknya itu dari jarak sekitar 100 atau 200 meter itu dipelajari gandeng. Itu pun nggak dipaksakan ya, sesampainya dia. Maksudnya nek sak tekane bahasa Jawa itu kalau semampu dia aja. Kalau udah kelihatan lelah berhenti. Nah ini tujuannya untuk menjaga jangan sampai di kebelakangnya di rampasan dia akan ngempos setelah rampasan. Karena biasanya semangat burung itu kan semakin dewasa dia istilahnya nggak ngotot sekali. Nah di situ mungkin yang menyebabkan dia terasa kurang enak di badannya karena pemorsiran waktu dia latihan awal, akhirnya dia mengalami penurunan kecepatan saat biting atau saat nembak di betina. Nanti perbaikannya di kedepannya lama sekali karena harus diperbaiki dulu kondisi badannya, kemudian dilatih dari awal lagi. Jadi untuk efisiensi waktu sebaiknya di tahap awal itu yang kita harus bersabar bertahap perlahan sampai dia sudah mencapai tahapan tenaga yang cukup untuk penambahan jarak dan ngolongnya merpati. Jadi teman-teman nggak usah keburu-buru lah kalau masih takutnya nanti ngempos dan kita menyesal di kebelakangnya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mas Najibut. Burung itu ngempos ya Mas Najibut, coba nanti diperbaiki dulu kondisi tubuhnya. Kalau sudah baru dilatih seperti melatih piik dari awal lagi. Dan untuk ke belakangnya, untuk kedepannya ya, jangan memaksakan piikan untuk terbang berlebihan saat berlatih. Oke, semoga ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.